إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-A'raf ayat 190. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya anak yang saleh, anak yang saleh secara fisik, bayi yang keluar dalam keadaan sehat walafiat, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keduanya. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwasanya dalam ayat sebelumnya, kedua atau satu pasang lelaki atau suami istri ini ketika kehamilan sudah menjadi besar, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Apabila engkau berikan kepada kami ya Allah bayi yang sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap karunia yang engkau berikan kepadaku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya keduanya ketika mendapatkan karunia anak sesuai dengan harapan mereka, bukanlah bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiga hal. Yang pertama, keduanya meyakini bahwasanya yang memberikan anak kepada mereka adalah wali fulan ataupun orang saleh yang mereka berdoa kepadanya. Maka apabila seseorang memiliki keyakinan yang demikian, tentu telah melakukan kesyirikannya yang besar. Yang memberikan anak kepadanya bukan Allah, akan tetapi wali fulan ataupun orang saleh fulan. Sehingga ketika mendapatkan karunia tersebut, ia nisbatkan karunia tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak dalam masyarakat kita. Ketika mereka mendapatkan karunia, baik anak ataupun dagangannya berhasil, ataupun usahanya sukses, ataupun jabatannya mudah, sebagian orang menisbatkan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya mendatangi orang pintar fulan, karena saya datang ke kuburan ini, atau saya datang ke sesuatu yang mereka keramatkan, maka ini ingat
adalah sesuatu yang dengannya seseorang keluar dari agama yang mulia ini, karena ini adalah kesyirikannya yang besar. Yang kedua, menyandarkan keselamatan anak dan kesehatan anak terhadap peranan dokter ataupun bidan yang menangani kelahiran dari bayi, sehingga ketika seharusnya menisbatkan kesehatan dan keselamatan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ketangkasan, kematangan, kecerdasan, pengalaman dari orang-orang yang menangani kelahiran dari anak saya ataupun istri saya, maka semuanya berhasil dan bisa sukses. Maka ini adalah kesyirikan juga. Walaupun tidak seperti kesyirikannya yang pertama, akan tetapi kesyirikannya adalah kesyirikan kecil. Tetap walaupun itu kesyirikan, yang namanya kesyirikan tetap dosa besar yang paling besar. Tidak boleh kita meremehkannya. Yang ketiga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, keduanya meyakini bahwasanya anak ini lahir dalam keadaan selamat karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih mengedepankan cinta terhadap anak daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih mengedepankan taat kepada atau ketika berhadapan dengan anak ataupun bermuamalah dengan anak, dia lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun ini bukan termasuk dari kesyirikan yang besar, maka ini tetap termasuk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian untuk kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang sangat besar. Kemudian kita masuk ke dalam perkataan yang dicantumkan oleh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan qala Ibn Hazm, berkata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, seorang ulama besar dari negeri Andalus, dari Spanyol. Beliau lahir di Cordoba dan wafat pada tahun 458 Hijriah. Dan beliau dikenal dengan memiliki madhab zahiri yang tidak terikat dengan madhab apapun juga. Beliau mengatakan, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama mereka bersepakat pengharaman setiap nama yang nama tersebut memiliki penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'abdi Amr, seperti nama Abd Amr. Abd Amr berarti budaknya Amr, hambanya Amr. Wa Abdil Ka'bah, seperti hambanya Ka'bah, budaknya hamba. Wa budaknya Ka'bah, wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa. Maka para ulama bersepakat bahwasanya setiap nama dari nama-nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hukumnya haram dan harus segera diganti namanya. Walaupun ketika proses ganti nama tersebut membutuhkan waktu dan membutuhkan proses, baik ke pengadilan terlebih dahulu, kemudian ke notaris, maka apabila di dalam namanya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu haram. Seperti apa lagi? Abd Ali, Abdul Ali, hambanya Ali. Gak ada di sini ya.
Abdul Manaf itu pada zaman jahiliyah ada, nggak boleh. Ini termasuk nama-nama yang haram dan penghambaan kepada selain Allah. Kemudian ada lagi Abdul Syekh. Apa Abdul Syekh? Hambanya Syekh, itu tidak boleh. Abdul Amir. Apa Abdul Amir artinya? Amir di sini maksudnya Ali bin Abi Thalib. Maka ini tidak boleh haram. Bisa jadi nama-nama yang tidak familiar buat kita ya. Seperti lagi nama Abdul Husain. Maka ini tidak boleh. Atau Abdul Rifai, hambanya Rifai. Maka ini semuanya adalah nama-nama yang harus diganti dan ini memiliki makna yang haram. Ada sebagian sahabat ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW memiliki nama-nama yang di dalam namanya itu ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Uzza, hambanya Uzza. Kalau tidak salah Abdul Rahman ibn Auf, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Datang kepada Nabi, kemudian nama beliau adalah Abdul Uzza diganti oleh Rasul dengan nama Abdul Rahman. Ada lagi yang namanya Abdul Uzza, Abdul Manaf, dan semua nama-nama Abdul Ka'bah maka diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama-nama yang lain. Hasya Abdul Muttalib, kecuali nama dari Abdul Muttalib itu dikecualikan, kata Ibn Hazm rahimahullah. Pengecualian di sini bukan maknanya boleh, artinya para ulama bersepakat terhadap haramnya nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan nama Abdul Muttalib, para ulama berbeda pendapat apakah boleh ataukah tidak. Ada sebagian yang membolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain ketika pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu lembah, kemudian orang-orang kafir melempari dari atas gunung, kemudian pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkaget-kaget, mereka cerai-berai lari ke arah yang mereka tuju, semuanya tidak terarah. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Ana nabiyyu la kadhib wa ana ibn Abdul Muttalib." Saya adalah nabi yang tidak dusta dan saya adalah putra ataupun cucu dari Abdul Muttalib. Sehingga para ulama mengambil dari kisah ini dibolehkan untuk memiliki nama dengan nama Abdul Muttalib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya dirinya adalah putra ataupun cucu dari Abdul Muttalib. Pendapat yang lain para ulama mengkritisi hal ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dirinya adalah cucu dari Abdul Muttalib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menceritakan dan menyebutkan sesuatu yang sudah dikenal oleh kalangan Arab seluruhnya. Tidak mungkin ketika menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang baru. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu pembenaran terhadap nama dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini bukanlah nama dari Abdul Muttalib, akan tapi lebih tepatnya sebagai satu julukan. Siapa yang tahu nama beliau? Syaibah, namanya Syaibah. Karena Hashim, bapaknya Abdul Muttalib, adalah orang yang pertama memiliki ide untuk supaya orang-orang Quraisy dalam menghadapi tandusnya kota Mekah supaya mereka bisa hidup, melakukan perjalanan perniagaan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Ini Hashim yang pertama. Hashim nama aslinya adalah Amr. Akan tetapi karena dia itu senantiasa membagi-bagikan roti untuk orang yang ziarah baik umrah ataupun haji,
maka dia dipanggil sebagai si pemotong roti yang tukang bagi roti, artinya Hashim. Sehingga dia lebih dikenal dengan nama Hashim daripada nama aslinya. Maka suatu ketika dia melakukan perjalanan ke Syam. Setelah perjalanan beberapa hari, singgahlah ke Yathrib yang kemudian namanya menjadi Madinah. Di Yathrib, maka orang-orang Arab apabila singgah, maka mereka pasti menikah. Begitu sampai di Yathrib, maka menikahlah Hashim ini dengan Laila binti Adi dari Bani Abdin Najjar. Kemudian setelah beberapa bulan di Yathrib, Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam dan wafat di Gaza pada saat itu. Dan dari hasil pernikahan tersebut, Laila melahirkan seorang putra. Yang putra itu begitu lahir, di rambutnya ada uban, sehingga si anak dipanggilnya dan diberi nama Syaibah, yang artinya memiliki uban. Maka setelah waktu berlalu, Al-Muttalib, adik dari Hashim, mendengar bahwasanya di kota Yathrib ada seorang anak tersebut anak orang Quraisy dan anak dari kakaknya. Maka dia datang ke Yathrib, dia datang ke ibunya, ke iparnya, dia datang ke keluarga ibunya untuk meminta supaya Syaibah ini dibawa ke kota Makkah. Kata Al-Muttalib, saya ini tidak bawa kemana-mana, saya bawa si anak ini ke kerajaan bapaknya, karena bapaknya sangatlah dihormati. Maka setujulah Laila dan keluarganya. Maka ketika menuju ke kota Makkah, yang perjalanannya sejarak berapa? Hampir 500 kilo ya, menunggang kuda, dan Syaibah yang masih muda dibonceng, yang masih remaja atau menjelang balik, dibonceng oleh Al-Muttalib. Dalam perjalanan yang panjang, begitu masuk kota Mekah yang tadinya si anak ini putih bersih menjadi hitam legam. Karena apa? Karena debu. Karena debu padang pasir, hitam legam. Sehingga orang-orang begitu melihat yang di belakang Al-Muttalib itu dipanggilnya dengan ini Abdul Muttalib. Oh, yang di belakangnya Al-Muttalib Abdul Muttalib, sehingga nama yang dia masuk ke kota Mekah sangatlah terkenal sehingga mengalahkan dari nama aslinya. Jadi dalam banyak riwayat terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang Ansar itu sebagai apa? Ya akhwali, wahai saudara-saudara ibuku. Artinya ibunya dari Abdul Muttalib. Paham nggak maksud saya? Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang Ansar itu dengan panggilan ya akhwali, wahai saudara-saudara ibuku. Maksud dari ibu di sini adalah neneknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdul Muttalib lahir di kota Yathrib, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Yathrib, begitu singgah di orang yang paling dekat silsilah keturunannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Laila tadi dari Bani Abdin Najjar. Jadi pendapat yang kuat yang berkaitan dengan Abdul Muttalib, maka itu sama, tidak boleh. Setiap penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala nama-namanya, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dan apabila seorang memiliki nama dengan nama tersebut, maka haruslah diganti. Athar yang kedua yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam bab ini, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah, dan berkata Abdullah ibn Abbas ketika beliau membahas surat Al-A'raf ayat 189 dan 190. Abdullah ibn Abbas adalah sahabat yang beliau menjadi ulamanya di kalangan sahabat. Lahir pada tahun 10 Nabian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diboikot oleh orang-orang Ansar, dan wafat pada tahun 68 Hijriyah di kota Taif. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1666
60 hadis. Dan beliau termasuk orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW supaya dimudahkan untuk mempelajari agama dan memahami takwil tafsir Al-Quran. Beliau menyebutkan tentang surat Al-A'raf ayat 189 dan 190. Lamma taghasyaha Adam, maka ketika Adam alaihi salam mendatangi Hawa istrinya, hamalat, maka mengandunglah Hawa. Fa'atahuma iblis, maka keduanya didatangi oleh iblis. Faqal, maka iblis mengatakan, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Sesungguhnya saya adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Sangat kontradiksi sekali ya. Teman, saya adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. La tuti'anni, pastilah kalian untuk taat kepadaku, aw la aj'alanna lahu qarnai iyil. Kalau tidak taat kepadaku, maka saya akan jadikan di anak kalian tanduk dari rusa, sehingga anak kalian apabila keluar akan keluar dengannya ada tanduk. Fayakhruju min batniki, dan akan keluar dari perutmu. Fayashuquhu, dan akan membelahnya. Wala af'alanna, dan saya akan melakukan ini dan itu. Yukhawifuhuma, menjadikan keduanya takut. Samiyahu Abdul Harith, kalian berdua namakanlah anak kalian dengan nama Abdul Harith. Harith ini adalah nama sebelum iblis itu dikutuk menjadi iblis. Namanya adalah Harith. Sehingga di dalam riwayat ini maksudnya apabila ingin selamat anakmu, maka berilah nama anakmu itu sebagai Abdul Harith. Hambanya syaitan, hambanya Harith, hambanya iblis. Fa'abaya an yuti'ah, maka keduanya menolak untuk taat kepada iblis. Fakharaja mayyitan, maka si anak yang dinanti-nanti oleh Adam dan Hawa keluar dalam keadaan tidak bernyawa. Sebelum saya lanjutkan athar ini, antum ingat tidak bahwasanya saya menyebutkan ketika menyebutkan tentang surat Al-A'raf ayat 189, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan menjadikan dari satu jiwa tersebut istrinya supaya tenang. Falamma taghasyaha hamalat hamlan, maka ketika si lelaki itu mendatangi istrinya, hamalat hamlan khafifa, maka dia hamil dengan hamil yang ringan. Sebagian ulama ketika membawakan ayat ini menafsirkan kisah ini terjadi kepada Nabi Adam dan Hawa. Dan inilah yang dibawakan oleh Abdullah ibn Abbas, kemudian menceritakan satu kisah yang panjang. Sebagian ulama yang lain lagi menolak bahwasanya terjadi kisah ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Ulama yang lain mengatakan kisah ini terjadi kepada keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Walaupun yang benar bahwasanya kisah ini bukanlah terjadi terhadap Nabi Adam alaihi salam. Karena kisah-kisah seperti ini banyak kontradiksi. Seperti syaitan berkata kepada Nabi Adam bahwasanya saya adalah teman kalian. Kemudian syaitan mengatakan kepada iblis, mengatakan kepada Nabi Adam alaihi salam, saya akan menjadikan di dalam perut ini janin yang janinnya memiliki tanduk. Siapa yang mampu melakukan hal tersebut? Allah. Siapapun itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Kita lanjutkan. Tsumma hamalat, bisa jadi penulis ini lebih condong kepada makna atau tafsir yang menyatakan bahwasanya kisah ini terjadi kepada
Nabi Adam alaihi salam. Thumma hamalat fa'atahuma, kemudian ketika hamil lagi, fa'atahuma, maka iblis mendatangi keduanya. Fadzakara lahuma, maka disebutkan kepada keduanya seperti yang telah disebutkan kepada yang pertama. Fa'adrakahuma hubbul walad, adapun yang sekarang keduanya lebih menyayangi anak. Takut apabila anaknya terjadi mendapatkan hal yang serupa dengan apa yang terjadi pada yang pertama. Fasammayahu Abdul Harith, maka Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memberikan nama kepada putranya yang lahirnya dengan nama Abdul Harith, dengan nama Abdul Haris, tunduk dan patuh terhadap permintaan dari iblis. Maka fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 190, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, keduanya menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala kongsi-kongsi kesyirikan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada keduanya. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wa hadhil qissatu batilah, kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Abbas dalam athar ini adalah kisah yang batil. Yang pertama disebutkan beberapa kebatilan dari kisah ini. Yang pertama bahwasanya kisah yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas ini bukanlah ada kabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diketahui tentang kabar-kabar yang telah lalu secara pasti kecuali kita mengetahuinya apabila tercantum dalam Al-Quran ataupun tercantum dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kisah ini hanyalah mauquf, berhenti kepada seorang sahabat, lebih-lebih harus diperhatikan lagi sanadnya. Apakah ada perawi-perawi yang dhaif? Apakah sanadnya menyambung ataukah tidak? Maka bisa dikategorikan bahwasanya kisah ini adalah termasuk kisah-kisah khurafat yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa juga atas nama Abdullah ibn Abbas. Yang kedua berikutnya, bahwasanya para nabi dan para rasul sifat mereka adalah terjaga dari kesyirikan. Mereka maksum terjaga dari kesyirikan, dan ini menurut kesepakatan para ulama. Para nabi dan para rasul mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesyirikan, dijaga oleh Allah, tidak akan melakukan kesyirikan. Karena dakwah mereka adalah supaya umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari kesyirikan. Dan para nabi dan para rasul juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, dijaga oleh Allah, dijaga. Sehingga ketika di dalam hadis ini atau athar ini disebutkan bahwasanya Adam dan Hawa taat kepada iblis dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nama untuk putranya dengan Abdul Harith, maka ini tentu menyelisihi dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian dalam hadis syafaat yang ketika manusia kepayahan dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun dan manusia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, kemudian manusia berupaya untuk mencari seseorang yang dengannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perkara mereka itu dituntaskan. Maka mereka pertama kali datang kepada
Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam alaihi salam setelah para manusia menyebutkan engkau adalah manusia yang pertama, engkau adalah manusia yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Sebutkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Adam. Maka Nabi Adam alaihi salam mengatakan, saya tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada saya dengan murka yang sangat besar yang tidak pernah murka sebelumnya seperti itu dan sudahnya. Allah Subhanahu wa taala melarang saya untuk memakan satu buah di dalam surga, akan tetapi saya memakan buah tersebut. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Ini yang dengannya Nabi Adam alaihi salam menolak untuk meminta syafaat. Ini dosa kesyirikan ataukah bukan? Bukan. Dan dosa yang disebutkan dalam athar ini tentu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dosa ini adalah sesuatu yang benar terjadi kepada Nabi Adam alaihi salam, pastinya Nabi Adam alaihi salam akan menyebutkan perkara yang lebih besar yang dengannya dia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia pada saat itu, yang dengannya dia lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hanya perkara memakan satu buah. Yang keempat, menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah yang batil. Bahwasanya di dalam kisah ini disebutkan syaitan datang kepada Adam dan Hawa dengan mengatakan, saya adalah teman kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Maka ini tidak mungkin dikatakan bagi orang-orang yang ingin menyesatkan seseorang, sehingga tidak mungkin seseorang akan taat kepada yang telah melakukan kesusahan kepada dirinya, lebih-lebih yang telah mengeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menunjukkan seperti yang saya sebutkan, ada kontradiksi ketika menyebutkan ana sahibukum, saya adalah teman kalian, dengan apa yang telah disebutkan dalam kisah ini. Yang kelima dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, la aj'alanna lahu qarni ayyil, saya akan menjadikan dan memberikan kepada janin tersebut tanduk dari rusa. Maka apabila Nabi Adam alaihi salam dan Hawa membenarkan apa yang telah dikatakan oleh iblis kepadanya, maka ini tentu berkaitan dengan kesyirikan rububiyah. Maka ini menunjukkan lima hal yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan bahwasanya kisah yang disebutkan dalam athar yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas adalah kisah yang batil, yang tidak boleh seseorang meyakini, yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, bahwasanya keduanya telah melakukan kesyirikan dengan keadaan apapun juga. Tidak boleh. Karena para nabi, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Mereka terbebas dari kesyirikan seperti kesepakatan para ulama. Sehingga tafsir yang berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 190 berkaitan dengan keturunannya Nabi Adam alaihi salam, yang mana mendatangi istrinya, kemudian hamil, ketika hamil, kemudian hamil makin besar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya sehat, supaya anaknya tidak ada kekurangan sedikit pun, dan apabila karunia ini diberikan kepada keduanya, pasti akan melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Akan tetapi ketika mendapatkan karunia tersebut, mereka malah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terjadi kepada Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan juga yang berkaitan dengan athar ini, walahu bisanadin sahih an Qatadah
dan tercantum juga dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Qatadah ibn Du'amah As-Sadusi, salah seorang ulama yang wafat pada 118 Hijriah, dan beliau termasuk dari murid-muridnya Al-Imam Malik ibn Anas. Beliau mengatakan ketika yang berkaitan dengan kisah ini, syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Keduanya melakukan kesyirikan dalam bentuk ketaatan saja, bukan dalam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walahu bisanadin sahih an Mujahid, dan dari riwayat Ibn Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Mujahid, beliau Mujahid ibn Jabir, beliau mengatakan, la in ataitana salihah, apabila engkau memberikan kepada kami anak yang saleh. Qala, Al-Imam Mujahid mengatakan, ashfaqa an la yakuna insanan. Satu pasang suami istri ini takut apabila janin yang ada di dalam perut ini bukanlah lahir menjadi sosok manusia. Sehingga ini menjelaskan tafsir yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 190. Sehingga sebagian ulama ketika membahas ayat ini dan bab ini, mereka membahas tentang penamaan kepada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dalam athar yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, Adam dan Hawa tunduk patuh kepada iblis dengan memberikan nama kepada putranya siapa? Abdul Harith. Sehingga para ulama menjabarkan tentang hukum memberikan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas bab yang baru yang berkaitan dengan surat Al-A'raf juga ayat 180 yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.